Jepang datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan. Awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang. Menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang untuk keperluan perang, ditambah pula tekanan dari pihak Amerika yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang. Pada tahun 1941, Admiral Isoroku Yamamoto mengembangkan strategi perang untuk memerangi Amerika, Inggris, dan Belanda. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang armada Pasifik Amerika di Pearl Harbor. Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Banten, Indramayu, dan Rembang. Hokage. Wes. Ada apa ini? Siapa orang-orang itu? Mereka adalah orang-orang KT. Dia akan menguasai Indonesia dan akan menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Benarkah? Mina Shisuke watashi tachi wa nihon gawakara minasan osokui Mamoru tameni koko nikimashita Watashi chiha sameno ani desu watashi tachi wa anata ga kono koni kara aronda ito suiho Suruno tetsumasu Watashi tachi wa anata ga kono koni kara arondo ito suiho Suruno tetsudo koto yaku soku shimau Deki reba edosu ne Indonesia kokumen wa aronda ta tataku daro Nihon omoi disit hoshi Kariwa Indonesia o sokumichika suru tamede wanaku Indonesia kokomino kayo suru tameni kita no dasu. Tenang semua, kami dari pihak Jepang datang ke sini untuk menyelamatkan dan melindungi kalian semua. Kita adalah Aku Idhiyu, saudara tua kami akan membantu kalian mengusir Belanda dari negeri ini. Kami berjanji akan membantu kalian mengusir Belanda di negeri ini. Alangkah baiknya jika rakyat Indonesia beruntuk melawan Belanda. Ingat, Jepang datang bukan untuk menjajah Indonesia, melainkan memerdekakan bangsa Indonesia. Semoga semua itu bukan hanya janji-janji belaka ya. Ya benar, semoga ya. Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1949 menjanjikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Shitagate watashi wa nihono Dayoshite Rekomin Shigajikarao Awasete Soryo Osomeru Koto Teyanshimasu. Oleh karena itu, saya selaku perwakilan Jepang akan menawarkan sekalian orang-orang Nusantara untuk bekerja sama dan meraih kemenangan. Adakah alasan lainnya? Kami tidak benar untuk kalian. Kami telah membebaskan toko-toko yang dibendung oleh Belanda. Kami akan memberikan kalian hidup yang sejahtera dan juga telah melancarkan gerakan 3A. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia. Bukankah yang kau bicarakan itu hanya janji semata? Kau akan menempatinya. Hai, watashi tachika Orandu no yuni anatao sokumichika suru sumori wa arimasen. Ya, kami tidak akan menjajah kalian seperti yang dilakukan bangsa Belanda. Kami izinkan kalian menjaga Nusantara kami. Tapi awas saja jika kalian berbohong seperti orang-orang dari negeri barat. Berkata, Baiklah.
Jepang meluncurkan gerakan 3A yang artinya Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Pernyataan ini membuat rakyat Indonesia percaya dengan kekuatan Jepang saat itu, mereka bisa menjadi penolong bagi Asia. Jepang jadi bak pahlawan banget deh. Sementara rakyat yang sudah mendengar kedatangan Jepang terus membicarakan orang dari Asia Timur itu. Rakyat ada yang pasrah dan menanti janji yang diberikan oleh Jepang. Namun, rakyat juga takut jika mereka dibohongi lagi oleh negara-negara yang sebelumnya pernah singgah ke Indonesia. Kalian sudah tahu belum tentang kedatangan Jepang? Saya sudah tahu. Lalu apa tanggapan kalian tentang itu? Semoga Jepang memiliki niat baik untuk negara ini. Halah, apa kalian lupa? Belanda juga datang ke sini dengan baik-baik, tetapi nyatanya kita mah rakyat biasa, kita tidak tahu apa-apa. Apa semua kata orang putih itu? Lalu kapan kita bisa berdiri sendiri? Suatu saat nanti. Untuk membuat rakyat Indonesia semakin percaya pada Jepang, Jepang menyerang Belanda dan merebut pangkalan udara Kalijati. Sehingga pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang atas Indonesia ditandai oleh perundingan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pihak pemerintah Belanda diwakili oleh Panglima Tentara Belanda, Letjen Terpoorten, dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tejarda van Schattenburg Stachauer. Sedangkan pihak pemerintah Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Presiden Pendeta, Kami menyerah kalah. Orangnya wani-wani mengucapkan kefokus menarakakan hasil orangnya dong. Lebih misi was seperti ini kawasi wasana termasuk 5 kono kalau jadi kota sosial somai kita udah saya. Baiklah, Belanda harus menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan semua daerah-daerah Belanda diserahkan kepada Jepang. Sekarang cepat tanda tangan surat perjanjian Kalijati ini. Kemenangan Jepang atas Belanda terus digebor-geborkan di radio agar seluruh rakyat Indonesia bisa mendengarnya. Untuk semakin mendapat simpati dari rakyat, propaganda demi propaganda terus dilakukan. Mulai dari memperbolehkan pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Gerakan Romusa atau tenaga kerja paksa mengumpulkan para laki-laki secara paksa melalui Romu Kyokai, yang artinya panitia yang mengumpulkan orang-orang untuk dijadikan Romusa. Kemudian mereka dikirimkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat, hingga para pekerja berakhir dalam kondisi yang buruk, mati atau menghilang. Belum lagi, tentara-tentara Jepang juga kerap mengambil makanan milik rakyat Indonesia tanpa membayar dengan apapun, sehingga banyak rakyat yang kelaparan. Dan akhirnya ada Jugun Ianfu, di mana perempuan-perempuan Indonesia dijadikan tenaga penghibur bagi para tentara Jepang. Jugun Ianfu ini juga mengalami kekerasan seksual oleh tentara-tentara Jepang. Karena udah jadi begini, tentu saja rakyat Indonesia jadi geram dan memulai perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan rakyat ini terjadi secara masif di berbagai daerah seperti Indramayu, Singaparna, Tasikmalaya, Aceh, Papua, Blitar, Cilacap, hingga Kalimantan. Perlawanan rakyat gak cuma dilakukan secara fisik, gerakan bawah tanah pun dilancarkan untuk memperoleh informasi dengan menyusup ke basis pertahanan Jepang di Indonesia.
digempur habis-habisan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Puncaknya pada peristiwa bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki. Amerika Serikat pada saat itu juga sedang menuntut terhadap Jerman dalam peristiwa Perang Pasifik. Perang tersebut juga berpengaruh pada gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Pada akhirnya, Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945 yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Setelah banyak perjuangan panjang yang telah dilewati, Indonesia pun berhasil meraih kemerdekaannya. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Semoga semua itu bukan hanya janji-janji belaka ya. Ya benar, semoga ya. Mina Sisuke dibelanja. Baik, tetapi nyatanya Kita mah rakyat biasa tidak tahu apa-apa. apa semua kata